Halo, selamat malam. Pemerintahan baru mulai bekerja. Prabowo Gibran telah membentuk kabinetnya. Julukan Kabinet Merah Putih disematkan di tengah kompromi politik yang tak terhindarkan. Banyaknya kursi menteri dan wakil menteri indikasi politik akomodasi mengesampingkan efisiensi. Akankah Kabinet Prabowo Gibran mampu memaksimalkan pemerintahan 5 tahun ke depan? Menanti gebrakan Kabinet Gemoy Prabowo Gibran bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti pada nusa dan bangsa. Minggu 20 Oktober pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029. Mereka membacakan sumpah sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI. Usai dilantik, Presiden Prabowo diarak melalui jalan utama ibu kota menuju istana. Ribuan orang menyambut Prabowo di sepanjang jalan. Arak-arakan berakhir dengan acara pisah sambut Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo. Prabowo Subianto masuk istana, sedangkan Joko Widodo pulang ke Solo. Seakan tak ingin waktu terbuang percuma, Minggu malam 20 Oktober Presiden Prabowo langsung mengumumkan kabinetnya. Didampingi Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Prabowo mengumumkan Kabinet Merah Putih yang terdiri dari 53 kementerian dan lembaga dengan rincian 7 kementerian koordinator, 41 kementerian, serta 5 lembaga setingkat menteri yang tidak di bawah Kemenko. Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih. Selain itu, Prabowo juga memilih 56 wakil menteri untuk melengkapi kabinetnya. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Senin 21 Oktober, nama-nama menteri dan wakil menteri yang telah diumumkan Prabowo akhirnya dilantik di Istana Negara. Kabinet ini mengakomodasi berbagai elemen yang mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, mulai dari partai-partai politik yang bergabung dalam koalisi Indonesia Maju Plus, relawan, profesional, hingga publik figur. Dari nama-nama menteri di Kabinet Merah Putih, sebagian diantaranya dijabat oleh para ketua umum partai politik, diantaranya Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono, Muhaimin Iskandar, serta Bahlil Lahadalia. Namun, di antara gemuknya Kabinet, Prabowo Gibran tak menyisakan tempat untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyatakan tak ada kader partainya yang ditugaskan menjadi menteri atau wakil menteri di pemerintahan. Insya Allah posisi PDI Perjuangan ke depan nantinya tentu saja akan diumumkan juga oleh Ketua Umum. Namun kami akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo di parlemen, namun tidak menempatkan kader di kabinet, walaupun kami juga akan terus mendukung pemerintahan Pak Prabowo untuk membangun Indonesia. Terlepas dari tidak bergabungnya PDI Perjuangan di pemerintahan, Kabinet Merah Putih bentukan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah resmi terbentuk. Warga menanti, apakah kabinet besar yang terdiri dari berbagai unsur kelompok ini bisa bersinergi dan bergerak cepat untuk kepentingan rakyat? Atau hanya ajang bagi-bagi kekuasaan sebagai bagian dari politik balas jasa? Tim Liputan CNN Indonesia.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Kini saatnya kita masuk ke segmen Electionpedia. Tim Litbang CNN Indonesia telah mengolah dari berbagai sumber terkait komposisi kementerian di Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran dan tingkat kepercayaan publik terhadap Prabowo Gibran. Kita lihat sama-sama ya. Yang pertama, jumlah anggota kabinet dari masa ke masa. Kita bandingkan dari sebelum era Orde Baru sampai era Orde Baru dan era reformasi. Kabinet era Presiden Soekarno, ini Kabinet Susanto Tirto Projo, jumlah kementeriannya ada 10, yang paling sedikit ya sepanjang sejarah Indonesia. Kemudian Kabinet Dwi Kora II, jumlah kementeriannya 132. Sejauh ini berarti yang paling banyak adalah Kabinet era Presiden Soekarno, Kabinet Dwi Kora II, jumlahnya 132. Kemudian Kabinet era Presiden Soeharto atau era Orde Baru, Kabinet Pembangunan 1, jumlah kementeriannya 24. Kabinet Pembangunan 5, jumlah kementeriannya 44. Mirip sedikit dengan kabinetnya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Kemudian Kabinet era Presiden Habibie, Kabinet Reformasi Pembangunan, jumlah kementeriannya 37. Kita lihat slide selanjutnya. Kabinet era Presiden Abdurrahman Wahid, Kabinet Persatuan Nasional, jumlah kementeriannya 36. Sementara kabinet di era Presiden Megawati Soekarno Putri, Kabinet Gotong Royong, jumlah kementeriannya 33. Kita lihat slide selanjutnya. Kabinet era Presiden SBY, ini ada Kabinet Indonesia Bersatu, jumlah kementeriannya 34. Dan KIB Jilid 2, jumlah kementeriannya juga 34. Kita lihat Kabinet era Presiden Jokowi sama dengan Kabinet era Presiden SBY. Kabinet Kerja, jumlah kementeriannya 34. Kabinet Indonesia Maju, jumlah kementeriannya 34. Dan sekarang ini Kabinet era Prabowo Subianto, Kabinet Merah Putih yang baru saja dilantik menteri-menterinya pada pagi hari tadi, jumlah kementeriannya adalah 48. Itu adalah jumlah kementerian dari masa ke masa. Jadi kabinetnya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ini mirip dengan kabinetnya era Presiden Soeharto. Kita lihat jatah Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Jadi dari total 48 menteri yang duduk di kabinetnya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, ternyata 23 itu adalah kader partai, sementara 25 adalah kader profesional. Jadi kita bisa sebut Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran ini 50-50, 50% orang parpol, 50% profesional ya. Partai Gerindra dapat jatah 6 orang, Partai Golkar 8 orang, Demokrat 3 orang, PAN 2 orang, PKB 2 orang, PSI 1 orang, PBB 1 orang. Totalnya adalah 23 orang. Ini adalah kader partai murni yang duduk di Kabinet Merah Putih atau kabinetnya Prabowo Gibran. Bukan jatah partai yang mendapatkan, bukan jatah menteri dari partai politik ya. Tapi kader partai politik murni yang duduk di kabinet ada 23 orang. Kita lihat slide selanjutnya. Bagaimana dengan jatah Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran dari Ormas Keagamaan dan Relawan? Banyak juga kita lihat ya. Nahdlatul Ulama menempatkan 3 kadernya, Muhammadiyah 1 orang, relawan itu ada 1 orang, totalnya adalah 5 orang. Sementara jatah menteri dari profesional jumlahnya adalah 20 orang. Jadi jumlah total Kabinet Merah Putih ada 48 orang. Kita lihat slide selanjutnya, bagaimana dengan wakil menteri? Jatah wakil menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran dari unsur partai politik, Partai Gerindra konsisten ya, 6 orang wakil menterinya, Partai Golkar 3 orang, PAN 2 orang, Demokrat 1 orang, PSI 2 orang, Gelora 2 orang, Partai Prima 1 orang, PKB 1 orang. Jadi total wakil menteri dari partai politik jumlahnya adalah 18 orang. Kita lihat slide selanjutnya. Ini adalah jatah menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran dari kalangan profesional atau ormas keagamaan dan relawan. Totalnya ada 38 orang wakil menteri. Sementara ada 5 kepala badan yang juga dilantik oleh Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Jaksa Agung, kemudian Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Oke, bagaimana dengan bekal pemerintahan Prabowo Gibran ke depan? Ternyata sudah ada lembaga yang mensurvei cukup baik modalnya. Kita lihat hasil survei dari Litbang Kompas pada tanggal 4 sampai 10 September 2024. Ini ada 84,1% masyarakat yang percaya terhadap Prabowo bisa menjalankan pemerintahan ke depan.
Jadi baik ya, 84,1%, kemudian ada 6,4% yang menilai kurang percaya atau buruk, 9,5% yang tidak tahu atau tidak jawab. Sementara untuk Mas Gibran ini ada sekitar 71,1% yang menilai percaya ataupun baik terhadap Mas Gibran untuk memimpin pemerintahan ke depan, sementara ada 16,9% yang menilai ini buruk atau tidak percaya dan 12% yang tidak tahu atau tidak jawab. Modal yang cukup baik bagi Prabowo dan juga Gibran untuk memulai pemerintahannya ke depan, mengingat kemarin approval rating atau tingkat kepercayaan publik, tingkat penerimaan publik terhadap Presiden Joko Widodo sebelum beliau masa jabatannya berakhir itu di angka 74%. Sementara Pak Prabowo memulai dengan 84,1%. Artinya harapan publik, kepercayaan publik terhadap Pak Prabowo cukup tinggi dalam memimpin 5 tahun ke depan. Apakah itu akan tercermin dari kinerja para pembantunya, kinerja para menterinya? Nanti kita akan bahas dengan para narasumber saya di studio. Tapi kita harus jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti pada nusa dan bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Pemerintahan baru mulai bekerja. Prabowo Gibran telah membentuk kabinetnya. Julukan Kabinet Merah Putih disematkan di tengah kompromi politik yang tak terhindarkan. Banyaknya kursi menteri dan wakil menteri, indikasi politik akomodasi mengesampingkan efisiensi. Akankah Kabinet Prabowo Gibran mampu memaksimalkan pemerintahan 5 tahun ke depan? Menanti gebrakan Kabinet Gemoy Prabowo Gibran. Political Show spesial malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio. Tamu-tamu saya malam ini spesial. Terima kasih sudah hadir. Yang pertama paling ujung kanan ada Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Selamat malam Bang Noel. Ada Pak Menteri Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah ikut arahan Tertinggal. Mbak Nana pokoknya datang. Aduh, terima kasih sekali loh Pak Menteri sudah menyempatkan hadir. Capek sekali kayaknya ya, maraton 2 hari habis panggil Pak Prabowo. Dan ada Menteri UMKM Pak Maman Abdurrahman. Selamat malam Pak Maman. Malam Mbak Nana. Oke, ini baju dari pagi kayaknya habis pelantikan belum ganti ya. Ada juga pakar hukum tata negara kita Bang Refli Halun. Selamat malam Bang Refli. Direktur Eksekutif Carta Politika Mas Yunarto Wijaya. Selamat malam Mas Soto. Malam Nana. Dan seperti biasa kita mengundang teman-teman pemilih muda karena teman-teman pemilih muda ini tentu saja punya harapan terhadap kabinetnya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, terhadap para pembantunya, terhadap para menterinya ini akan dibawa kemana Indonesia 5 tahun ke depan. Malam hari ini hadir langsung di studio CNN Indonesia Himpunan Mahasiswa Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat malam teman-teman dari UIN Syarif Hidayatullah. Nanti teman-teman boleh bertanya, boleh mengungkapkan pendapatnya ataupun mengkritik, men-challenge pejabat-pejabat baru kita ini, menteri dan juga wakil menteri baru ini ya. Kita akan langsung saja, saya mau ke menteri yang pertama, ke Bang Maman terlebih dahulu. Partai Golkar menempatkan 8 kadernya di Kabinet Merah Putih ataupun kabinetnya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Salah satunya Anda sebagai Menteri UMKM. Kenapa Anda yang dipilih dibandingkan ratusan kader Golkar yang lainnya? Apakah Anda dianggap berjasa kemarin jadi jubir pemenangan Prabowo dan juga Mas Gibran? Makasih Mbak Nana undangannya.
di tengah ini kita betul tadi kata Bang Yandri, kita nih kalau udah diperintah sama CNN dan Mbak Nana. Aduh, terima kasih sekali loh. Jangan diulang-ulang terus itu. Agak ngeri kita. Pertanyaan tetap keras. Nah, tapi begini, alhamdulillah ya bagi saya sih euforia penunjukan ini ya wajar dan manusiawi ya. Tapi saya juga mau bilang saya nggak mau terjebak pada euforia penunjukan ini karena tugas kita mengukur kebahagiaan ataupun kesenangan kita itu dilihat dari keberhasilan kita nanti 5 tahun ke depan. Nah, kalau tadi pertanyaannya kenapa saya yang ditunjuk di UMKM. Jadi begini, pengalaman saya di sektor di Komisi 7 di DPR RI, kita sebetulnya itu kan mengurusin ESDM dan perindustrian. Artinya kita banyak bergelut dengan industri-industri besar. Nah, sekarang ada fakta realitas yang terjadi di Indonesia bahwa sudah ada keberhasilan penataan infrastruktur finansial kepada UMKM, namun memang ada beberapa catatan yang memang perlu disempurnakan di sektor UMKM kita, yaitu apa? Diskonektivitas antara sektor UMKM dengan industri besar. Artinya apa itu? Harapan kita nanti industri-industri besar harus bisa memaksimalkan dan mengoptimalkan pemanfaatan dari UMKM. Artinya ada link hubungan misalnya berupa supporting alat-alat produk dan lain segala macamnya. Nah, ini yang lagi mau coba didorong. Makanya kemarin dari internal Partai Golkar bukan karena saya tadi dibilang sama Mbak Nana seperti itu, karena kebetulan salah satunya pengalaman saya di Komisi 7 dulu di DPR RI dengan melakukan pengawasan di sektor perindustrian, ini yang mau coba kita linkkan dengan sektor UMKM. Oke, berarti Anda sudah punya modal karena di Komisi 7 pernah mengurusi hal-hal itu ya. Tapi kan untuk mengurusi UMKM ini bukan sesuatu yang mudah, Bang Maman. Ketika Anda pertama kali dipanggil Pak Prabowo, kemudian ditawari untuk menjadi Menteri UMKM, Anda sempat kaget ataupun bagaimana nggak? Pertama saya harus akui betul tidak mudah dan ini challenging, ini tantangan buat saya karena ada kurang lebih 60 sampai 65 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Artinya ini adalah tantangan buat saya dan bismillah insya Allah perintah panggilan negara itu sudah diberikan kepada saya. Sejatinya kita sebagai orang partai dan juga kader partai ataupun insan politik pantang mundur ke belakang di saat kita diberikan tugas. Artinya bismillah kita jalankan tugas ini. Oke, tapi bukan karena Anda dianggap berjasa pada saat kemarin di Pilpres menjadi salah satu jubir yang keras membela ataupun mendukung Pak Prabowo dan juga Mas Gibran? Katanya salah satu itu tuh. Pertanyaan saya sederhana dulu. Menurut Mbak Nana, saya punya kapasitas nggak jadi Menteri UMKM? Itu bukan saya yang menilai. Nah, itu dulu dong. Itu bukan saya yang menilai. Nanti gue jawab. Pak Prabowo sebagai user, kita akan menilai nanti setelah Anda bekerja. Nanti gue jawab tuh. Pasti gue jawab. Menurut Mbak Nana, kira-kira gue pantas nggak? Jadi mampu nggak jadi Menteri UMKM? Mampu atau nggak mampu, waktu yang akan membuktikan. Nah, artinya begini. Itu pasti menjadi salah satu. Maksud saya, kita nggak boleh munafik, Bos. Pasti itu menjadi salah satu pertimbangan yang dilihat. Bahwa keterlibatan dan keaktifan kita dalam mensupport Pak Prabowo, tentulah aktivitas kita selama setahun kemarin beliau melihat karakter personal diri saya ataupun apapun itu. Namun saya meyakini bahwa itu tidak menjadi satu-satunya penilaian yang dilihat oleh beliau. Tapi karena memang beliau juga melihat bahwa ya yang didorong-dorong ini, yang dimasukkan di kabinet adalah orang-orang yang juga memiliki kompetensi dan pertimbangan lain selain hanya pertimbangan faktor politik tadi. Oke, saya mau ke Bang Yandri ya. Bang Yandri, Partai Amanat Nasional menempatkan 2 kadernya, kader murni. Hanya ada 1 ketua umum, Pak Zulkifli Hasan, yang kedua Anda. Bang Yandri Susanto sebagai Menteri Desa dan PDT. Pertanyaan saya, kenapa PAN mendorong nama Anda dibandingkan dengan kader-kader lainnya? Banyak loh kader-kader lainnya, tapi semuanya terpental. Kalau hanya PAN tuh kompak. Yandri Susanto saja yang masuk. Iya, kalau PAN itu kan kompak, diserahkan penuh kepada ketua umum. Ketua umum yang mengusulkan siapa ya kita manut saja. Kebetulan ya nama saya yang disorong kan. Dan kader yang lain nggak ada masalah. Jadi di PAN itu enjoy aja Mbak Nana. Jadi karena Anda punya kedekatan khusus dengan ketua umum, makanya Anda yang didorong. Semua kader PAN dekat sama ketua umumnya.
Jadi pertimbangannya mendorong Anda apa dibandingkan apa spesialnya seorang Yandri Susanto sehingga didorong jadi menteri oleh ketua umumnya? Ya, biasa. jadi begini, beberapa nama didorong ke Pak Prabowo. Kan memang Pak Prabowo yang menentukan sebagai prerogatif. Ketika nama saya didorong, ada juga beberapa kader yang didorong. Tapi kan slotnya kan sedikit Pan dapat kan. Dan bagi kami nggak ada masalah itu. Kami tetap... Slotnya banyak dong Bang Pan. 5 loh. Sama 3 wamen loh. Iya. Tahu aja. Iya, kan tadi udah disebutin. Iya. Terus? Tapi kalau di Menteri Desa ya tentu saya senang. Karena saya kan orang desa. Oke. Dari kecil saya tinggal di desa kan. Dunia saya lah itu. Dan ketika saya di Komisi 2 periode, memang melahirkan undang-undang desa. Intinya saya siap dengan pengalaman, kemudian riwayat hidup saya. Dan saya paham tentang desa, sekarang memang masih banyak yang perlu kita selesaikan. Masih ada sekitar 3.000 yang belum punya listrik, Mbak Nana. Itu ya menurut saya sesuatu bagi saya. Mungkin saya nanti akan banyak tidur di desa-desa. Kan? Mungkin tidak tidur di hotel, tapi tidur di rumah kepala desa. Intinya saya senang dengan penugasan ini, dan ini sekali lagi dunia saya. Insya Allah karena ini vision saya bisa lebih semangat, dan saya sudah membuat beberapa program aksi untuk... Ya, itu apa tuh? Program aksinya apa tuh? Ya, saya memimpikan di desa itu sebenarnya potensi kan sangat banyak. Di 83.000 desa itu bisa kita buat desa wisata, desa agro, kemudian untuk perikanan, semuanya bisa. Nah, karena kalau kita sandingkan dengan program Pak Prabowo, Presiden Pak Prabowo tentang makan siang bergizi, itu saya mimpinya itu satu desa itu satu produk, Mbak Nana. Artinya jangan sampai sebagai pemakai saja desa itu, mungkin ya bisa tomatnya, bisa cabenya, bisa ikannya, bisa telurnya itu kan, sehingga badan usaha milik desa itu bisa berkembang. Nah kalau itu yang kita lakukan, maka membangun Indonesia dari desa itu bisa kita benar-benar kita mantapkan, sehingga orang mungkin orang-orang desa tidak banyak pergi ke kota, merantau ke kota, tapi bangga menjadi anak desa, karena memang di desa itu menjanjikan sesuatu. Dan ini yang mau kita olah sedemikian rupa sehingga nanti pertumbuhan ekonomi juga bisa disumbang dari pedesaan. Gitu. Pos Menteri Mendes PDT itu memang PAN yang meminta atau ditentukan oleh Pak Prabowo? Karena Mendes PDT itu termasuk yang seksi loh. Berhubungan dengan desa-desa untuk kepentingan politik elektoral itu sangat berguna loh Bang Yandri untuk pemilu. Iya, dalam diskusi antara ketua umum dengan Pak Presiden terpilih dan sekarang sudah dilantik ke Presiden, biasa kalau didiskusi. Tapi kan finalisasi dari semua itu kan kita menghormati hak prerogatif Pak Presiden kan. Nah tentu ya PAN dengan kemampuan kader-kader tadi tentu ya salah satunya Menteri Desa yang diajukan. Ya, tapi alhamdulillah Pak Prabowo kan ini setuju, dan saya sudah menyampaikan. Jadi PAN memang mengajukan ya Menteri Desa. Oh iya betul. Pengennya pos Menteri Desa. Iya betul. Kenapa? Ya tadi kita punya insya Allah punya kemampuan lah dan punya ruh jiwa lah untuk berjuang dari desa itu. Dan kami sudah banyak juga melakukan kajian di internal partai selama 20 tahun kan. Bagaimana kita membangun desa itu dengan beragam potensi yang ada. Jadi insya Allah dari seluruh desa itu kita meyakini semua punya kelebihan, punya keunggulan. Nah itulah yang mau kita bangkitkan potensi itu. Sehingga sekali lagi desa memberikan sumbangsi yang besar buat pembangunan Indonesia termasuk pertumbuhan ekonomi. Bang Maman, kalau tadi PAN mengakui bahwa PAN menginginkan pos itu. Pos Menteri Desa dan juga mungkin pos Menteri yang lain ya. Tapi kalau dari Golkar mengajukan nggak? Oh kita pengennya Golkar tuh pengennya pos ini. Berdiskusi dengan Pak Prabowo nggak soal pos menterinya? Detailnya tentunya pasti itu yang tahu Pak Bahlil dan Pak Prabowo ya. Namun sepemahaman saya berdasarkan informasi yang disampaikan terjadi diskusi. Dan ini juga berdasarkan dari nama-nama yang diinginkan Pak Prabowo dan yang diusulkan oleh Partai Golkar. Dilihat gutak-gatoknya misalnya si A, apakah si A ini cocok di sini, lalu si B, apakah si B ini cocok di sini gitu. Jadi faktor-faktor itu juga dilihat. Itu yang disampaikan ke saya oleh Pak Bahlil dan juga pada saat saya bicara dengan Pak Prabowo juga. Artinya contoh sebagai contoh kayak misalnya di Golkar ya, kayak di Golkar itu ada Mbak Mutia gitu ya. Mbak Mutia kan juga secara latar belakang ya kita udah tahu jam terbang beliau terus di Komisi 1 gitu. Lalu kayak saya
latar belakang saya adalah di Komisi 7 yang kita udah bergulat di dunia perindustrian. Nah, ada tadi saya bilang tantangan besarnya kita mau melingkan dan mengkoneksikan antara UMKM dan sektor industri besar. Jadi kurang lebih begitu. Jadi bagi saya ini semua sepenuhnya hak prerogatif Pak Prabowo. Tapi ada diskusi ya? Ada untuk dialog. penempatan Ada pos-pos dialog. menteri itu. Ada dialog. Oke, saya mau ke Bang Noel. Sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Anda berasal dari kalangan relawan. Kalau yang dua ini dari partai politik mengakui ada diskusi dengan Presiden, dengan Pak Prabowo. Nah, kalau dari kalangan relawan berarti memang Pak Prabowo menempatkan relawan sebagai buah perjuangan bantuan pada saat Pilpres kemarin ya? Makanya salah satunya Anda yang ditaruh di situ, di kabinet. Juga sih. Ya pasti Pak Prabowo kan ngecek orangnya lah ya. Apalagi ada beberapa syarat, 3 syarat kalau di Gerindra. Pertama pertama integritas, loyalitas dan kapabilitas. Nah mungkin saya dari 3 poin itu ada mungkin di diri saya. Kenapa saya dipercaya untuk di Kementerian Tenaga Kerja walaupun sebagai wakil menteri. Tuh. Untuk sementara itu Rifana. Iya, apakah itu buah capek banget kayaknya ya Pak Wakil Menteri ya. Saya jadi Pak Wakil Menteri kayaknya capek banget gitu. Iya, capek pelantikan. Tapi nggak apa-apa, itu kan melayani rakyat ini. Kita kan bagian dari rakyat. Jadi pada saat dipanggil Pak Prabowo sempat berdiskusi, itu ada diskusi nggak pos menterinya Wakil Menteri Ketenagakerjaan itu memang harapan dari Bang Noel atau memang di sana udah ditempatkan? Lo mau jawaban jujur gak? Kalau gue sih pengennya jadi wakil menteri pariwisata. Kenapa? Ya bisa jalan-jalan gue, bisa lihat-lihat laut. Ini juga bisa jalan-jalan. Wamenaker kan juga jalan-jalan. Ketemu buru-buru, serikat pekerja. Besoknya tanggal 24 aja sudah ada mau demo buruh besar-besaran. Ya, berarti tanggung jawab Anda berat melayani rakyat. Ya, jadi bukan berat tanggung jawabnya, gitu. Berat tantangannya. Karena ini kan penugasan yang luar biasa. Karena kebetulan saya ini di aktivis 98, kita punya komitmen terhadap demokrasi. Proses demokrasi yang prosedurnya sudah lewat, mekanisme demokrasi itu. Nah sekarang ketika Pak Prabowo berkuasa, dia bicara tentang substansi demokrasinya. Yaitu bagaimana mensejahterakan rakyat. Bagaimana persoalan pengangguran ini menjadi perhatian khusus beliau. Ya kan? Kedua bagaimana beliau juga mengkritik dalam pidatonya perilaku pejabat-pejabat yang perilaku sangat feodalistik. Dia hanya mau dilayani tapi tidak mau melayani gitu loh. Dan ini juga menjadi concern saya. Nah makanya semoga pidato Pak Prabowo itu bisa saya implementasikan dalam perilaku politik saya. Nah makanya saya berkali-kali menyampaikan ya saya tidak mungkin berubah. Nggak mungkin kekuasaan atau jabatan bisa merubah karakter saya. Yang paling mungkin berubah adalah cara komunikasi saya yang dulunya sedikit galak ya mungkin saya sedikit ngerem lah ya. Ngerem gitu. Walaupun terkadang susah ngerem dipanggil Rifana. Udah capek begini gue dipanggil lo datang juga Rifana. Sebab pengen marah gue. Tapi nggak apa-apa. Harus sabar melayani rakyat. Sabar gitu. Bang Noel, tapi di antara relawan yang lain hanya Anda loh salah satu yang dapat wakil menteri. Relawannya Pak Prabowo banyak. Apa istimewanya relawan Immanuel Ebenezer dibandingin relawan lain? Sampai ada yang dapat posisi wakil menteri. Pasti kan ada kecemburuan tuh dari kalangan relawan. Kalau dari partai politik kan nentuin ketua umumnya. Dari pertama pertanyaan ke Maman, ke Pak Menteri, Pak Yandri, semuanya isinya peta konflik yang lu sampaikan. Iya, lu ingin memeta konflik dia dengan kawan-kawan Golkar, lu ingin memeta konflik dengan pas sekarang lu memeta konflik gue dengan relawan. Makanya kan Anda kan juga punya KTA Gerindra kan ya? Ya ada. Ya makanya berarti Anda dari jalur relawan apa jalur Partai Gerindra? Enggak, Anda dari jalur relawan apa Partai Gerindra atau dua-duanya? Gerindra. Oke, berarti ini masuk jatahnya Gerindra. Gerindra. Bukan jatah relawan. Karena lu nggak bilang nama gua kan situ Prabowo Mania nggak ada kan? Berarti masuk gimana itu? Gerindra berarti? Ya udah. Oke, berarti pakai Orang jalur masih partai. aja, Jadi udah di tua antara, gini. tapi kan Anda termasuk baru di Partai Gerindra dibandingin kader-kader yang masih aja bandel banget sih lu. Ya dijawab aja, udah, Bang. Kan udah bilang lu dibandingkan kader sekarang yang masih mau lain. nguber lagi dia. Dibandingin kader yang lain, Anda tuh termasuk baru di Partai Gerindra. Ini kalau Bang Maman sama Bang Yandri Maksud lu apa udah tuh kata lama baru tadi tuh? jadi kader partai. Maksud lu apa tuh kata baru? Ya makanya dibandingkan dengan kader Partai Gerindra yang lain, Anda tuh termasuk kecil kader gue kan baru. semester 3 jadi peta konflik. Gitu. Gimana? Jangan dikejar untuk mau datang. Udah capek begini Aduh, saya orang. nih diserang para menteri nih makanya. Ya, jadi pertanyaannya apa? Jadi jawabannya apa? Lu nanya yang mana dulu? Apa istimewanya Immanuel Ebenezer? Saya tadi tanya Lu loh tanya ke Pak Prabowo Yandri dong. sama Pak Maman. Kenapa dia milih? Pasti kan ada yang dia lihat lah. Pertama jejak digital itu penting ya. Di mana atas kemudian perilaku politikku juga pasti dilihat lah. Itu dia seorang tentara, dia juga nggak mau
di pemerintahannya tuh di kementerian ini dia punya orang-orang yang bisa membebani beliau gitu loh. Jadi dia coba naruh orang-orang yang punya karakter kerja, semangat kerjanya bisa dia andalkan. Dan saya katakan ke beliau, ya saya bisa diandalkan di pemerintahannya. Jadi background mantan aktivis itu membantu Anda untuk dapat posisi wakil Ya semoga. Oke. Semoga. Saya ke Bang Refli ya. Bang Refli, kalau dilihat dari komposisi menteri di Kabinet Merah Putih, ini 50-50, 50%, 50%, 23 kader murni partai, 25 adalah profesional. Menurut Anda ini komposisi yang cukup ideal memulai pemerintahan di tahun-tahun awal? Anda mau jawaban apa? Hari ini kenapa semua narasumber saya bertanya balik ke saya ya? Oke. Biar objektif ya. Soalnya ini teman saya semua. Nanti saya dibilang sentimen lagi kan. Saya membacakan hasil polling yang diadakan di RH Channel. Boleh kan? Boleh. Walaupun itu ada biasnya RH, penonton RH, tapi paling tidak yang voting tuh 57.000 tuh. Nana. Oh banyak ya. Banyak kan? Kemudian saya bilang, apa penilaian Anda terhadap kabinet merah putih Prabowo? Ini jawabannya itu hitam putih, sangat baik 8%. Baik 13%. Berarti berapa? 21 ya yang baik. Buruk 27%. Sangat buruk 52%. Jadi jangan disalahkan saya dong. Iya itu hasil ya kesimpulannya polling. Paling tidak persepsi masyarakat pesimis. Menurut polling yang diadakan RH Channel. Kan begitu. Nah, polling kedua, melihat calon-calon menteri yang dipanggil Prabowo, kan yang dipanggil kan jadi semua nih. Iya, betul. Apakah Anda optimis dengan pemerintahan ke depan? 64.000 yang voting. Sangat optimis 6%. Optimis 7%. Pesimis 30%. Sangat pesimis 57%. Jadi 87% pesimis dan sangat pesimis. Nah, ini bias penonton Refli Harun. Tetapi kan jumlahnya puluhan ribu. Yang bukan pemilih Pak Prabowo kemungkinan? Nggak tahu kita. Kan saya kan nggak bisa merekayasa polling begini. Karena ini kan langsung automatically. Siapapun bisa voting. Itu satu. Yang kedua, saya baca berita pelantikan Prabowo hari ini dolar melemah. Pelantikan menteri? Nah, pelantikan menteri ya. Kemarin kan pelantikan Prabowo, pelantikan menteri. Dolar melemah. Nah itu kan indikasi juga, artinya pasar bereaksi negatif terhadap menteri yang ada. Apalagi saya ingin tantangan ke depan, begini ya. Dengan komposisi 50%, 50% itu? Ada satu logika yang saya tidak mengerti. Kalau dari data ekonomi yang ada, saya sudah sampaikan juga, 10 tahun masa pemerintahan Pak Jokowi itu tidak pernah tercapai yang namanya target pertumbuhan ekonomi dibandingkan RPJMN, ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Jadi coba lihat tuh gambarnya, ya. Ini yang bisa lihat saya aja nih, penonton nggak bisa lihat nih. Tuh, ya. Jadi realisasi itu yang warnanya merah, kemudian target yang warnanya biru, itu di bawah target semua, itu satu. Tadi industri juga begitu, industri di bawah target juga. Jadi justru industri kita itu di bawah target RPJMN juga. Tapi yang menjadi masalah adalah, pertanyaannya adalah, why tim ekonomi inti dipertahankan? Orang-orang lamanya Pak Jokowi. Ya, tim ekonomi inti loh. Saya kan harus ngomong, mulai dari Menko Perekonomian, Menteri Perindustrian, ya, kemudian Menteri ESDM dan lain sebagainya. Kalau Menteri Keuangan itu kan beda lah, ya, dia kan saya kira oke lah ya, Menteri Keuangan. Nah, ini kan menjadi sebuah pertanyaan. Berikutnya adalah, kenapa menterinya banyak banget sampai menteri dan wakil menteri lebih dari 100, ya, termasuk jabatan setingkat menteri atau wakil menteri. Wah, ada nih sejarahnya, yaitu kabinet 100 menterinya, tadi 132 atau 137. Itu kabinet yang bertahan hanya sebulan. 24 Februari dilantik, 27 Maret 1966 itu bubar. Ya, itu hanya reaktif Soekarno gara-gara G30 SPKI. Nah, kita tidak punya presiden, tapi di masa awal pemerintahan Prabowo ini terlalu baik wakil rakyat. Maman CS terlalu baik, ya kan? Dikasihnya cek kosong semua.
cek kosong jumlah menteri yang tadinya 34 maksimal terserah Prabowo. Oke. Wakil Melalui menteri revisi juga Undang-Undang Kementerian Negara. Ya, wakil menteri juga terserah. Oke. Kemudian diberikan juga cek kosong soal One Team Press. Sekarang namanya One Team Press ya. Tetap One Team Press. Tetap ya, Dewan Pertimbangan Presiden. Terserah. Ya kan? Nanti kita lihat jangan-jangan One Team Press-nya 99. Jangan-jangan masuk semua kan. Lalu ada badan-badan baru ya. Menko itu sampai 7, bayangkan. Padahal logika kita mengatakan makin ke sini kan harusnya makin ramping, makin efektif dan makin efisien. Tapi kita bicara komposisinya dulu nih. Bukan jumlahnya, nanti jumlahnya kita segmen berikutnya. Komposisinya tadi yang saya bilang 50%, 50%, 50% nah, itu kan tidak menunjukkan bahwa 50% profesional. Tidak menunjukkan bahwa zakon kabinet itu terjadi. Jadi gini, kadang-kadang orang keliru. Seolah-olah zakon kabinet itu kabinet yang kalau dari partai politik tidak profesional. No. Zakon kabinet itu maksudnya kabinet yang didasarkan pada keahlian saja. Jadi latar belakang komposisi itu tidak diperhitungkan, ya. Nah, karena itu menurut saya ya ini terlihat kabinet akomodasinya. Tetapi akomodasi itu tidak hanya yang berasal dari partai politik. Tapi juga dari tim-tim sukses di luar partai politik. Nanti kita kan belum tahu nih Raffi Ahmad akan dikasih apa. Utusan khusus kabarnya. Babe Haikal akan dikasih apa. Abu Janda mau dikasih apa, ya kan. Apalagi siapa lagi? Jadi ini akomodatif ya kalau menurut Bang Refli Budiman Sujatmiko. Tapi Budiman sudah Budiman sudah Gerindra sekarang. Dapatnya kepala badan, kita nggak tahu. Budiman belum. Nah, karena itu menurut saya akomodasinya itu tidak hanya sekedar akomodasi partai politik, tapi akomodasi tim pemenangan. Nah, jadi kalau Refli Harun ngomong begini, jangan dikira nanti Refli Harun cemburu karena nggak dipanggil. Kan saya udah bilang 5 tahun saya akan jadi oposisi kan begitu. Oke. Biar clear. Jadi menurut Anda ini adalah kabinet akomodasi, lebih banyak orang yang pesimis daripada yang optimis terhadap kabinet merah putih ini. Menurut hasil survei, hasil polling Refli Harun Channel yang diikuti. Kalau menurut Bang Refli sendiri? Ya pesimis juga dong. Oh, pesimis juga. Cuman di depan teman-teman agak pesimis. Kalau temennya ya. Ya, Mas Toto, kalau Bang Refli agak pesimis ya dengan kabinet merah putih. Kalau Mas Toto melihat dengan komposisi 50% orang parpol, 50% profesional, sebenarnya yang kita khawatirkan akan ada loyalitas ganda terhadap kerja-kerja dari para menteri yang berasal dari parpol ini, loyalitas ganda ini. Ini pertanyaan yang selalu muncul dari SBY Jilid 1, SBY Jilid 2, Jokowi Jilid 1, Jokowi Jilid 2, dan Pak Prabowo ternyata pertanyaannya masih sama. Saya lebih menginginkan sebuah kejujuran saja bahwa politik akomodatif menjadi salah satu variabel kalau tidak mau disebut yang paling dominan dalam pembentukan kabinet. Apakah tidak terjadi pada zaman SBY? Terjadi. Semua periode 1, periode 2. Apakah tidak terjadi pada zaman Pak Jokowi? Periode 1 setelah koalisinya menjadi mayoritas itu terjadi. Periode 2 itu gila-gilaan karena koalisi sampai 80%. Dan ini adalah sebuah kemunduran, tanda kutip ya. Kalau kita bicara bagaimana penamaan kabinet saja. Gus Dur itu kabinet Persatuan Nasional, Megawati kabinet gotong royong. Pak SBY itu kabinet Indonesia Bersatu. Jadi istilahnya memang masih dalam konteks menyatukan kekuatan yang ada dalam kapasitas solidarity maker. Kita sangat mengerti zaman Gus Dur itu baru setelah peristiwa 98. Ibu Mega juga. Mungkin SBY masih merasakan situasi yang sama. Pak Jokowi sebenarnya udah memotong itu. Hei, bangsa kita baik-baik saja. Perbedaan sikap ada yang jadi oposisi baik-baik aja, nggak usah dibesar-besarkan. Lalu kemudian dipilihlah nama kabinet kerja. Ya, untuk periode pertama. Betul. Yang kemudian kedua pun masih dalam konteks kabinet Indonesia Maju. Jadi dari kerja kemudian maju. Kalau kita lihat dari nama kabinet merah putih dan statement yang digunakan atau sering digunakan oleh Pak Prabowo adalah Persatuan Nasional, Demokrasi Guyup dan Gotong Royong. Yang menurut saya perlu jadi catatan kritis adalah apa sih yang nggak baik-baik aja? Kita baik-baik aja kok. Jadi nggak usah kita melihat dalam konteks seakan-akan ada ketakutan besar kita terpecah. Sehingga ketika ada yang ingin menjadi oposisi, dianggap ingin memecah belah. Ketika tidak ingin masuk dalam kabinet pemerintahan atau koalisi pemerintahan, dianggap tidak ingin membantu membangun bangsa. Itu jembatan. Nah itu yang pertama menurut saya perlu jadi catatan kritis. Artinya apa?
kita hargai Pak Prabowo punya pemikiran seperti itu walaupun saya tidak sependapat. Saya berharap Pak Prabowo tadinya atau para jubirnya dan partai-partai pendukung mengatakan saja, betul kami akomodatif. Betul ini bukan zakon kabinet. Karena makna zakon kabinet itu bukan sekedar kabinet ahli atau orang yang bisa bekerja. Ada istilah lain loh secara tata negara, kabinet ekstra parlementer, yaitu kabinet yang tidak dibentuk didasarkan pada komposisi kursi parlemen. Itu makna zakon kabinet. Kan ini terbukti tidak secara komposisi. Artinya akui saja, Pak Prabowo sebenarnya secara selintas sudah mengakui di kalimat depannya. Didasarkan pada kesepakatan dengan ketua umum. Itu kalimat pertama Pak Prabowo sebelum kemudian mengumumkan kabinet. Tetapi saya berharap ketika Pak Prabowo mengakui ini politik akomodatif, tapi ada kalimat lanjutan misalnya. Tetapi dalam mengevaluasi kinerja kabinet supaya kemudian tercapai program-program saya yang jauh lebih ambisius dibandingkan Pak Jokowi yang tidak pernah tercapai, evaluasi didasarkan pada output dan siapapun yang tidak mencapai target, mau ketua umum, mau partainya apapun, mau relawan, siap untuk diganti karena Anda tidak memiliki, tidak mencapai target tersebut. Kalau itu terjadi, menurut saya publik tidak akan mempertanyakan lagi kok, mau dari partai, mau ketua umum, mau relawan, tetapi akan dievaluasi lebih kritis ketika berbicara mengenai bekerja ke depan. Oke, soal pesimisme. Jadi nggak usah berdebat zakon, ini zakon loh, jadi gitu maksud saya itu loh. Akomodasi, kemudian banyak yang pesimis. Bagaimana nih pejabat-pejabat baru, pembantu-pembantunya Pak Prabowo menjawab ini? Bang Maman dulu. Ya, makasih Bang Refli. Saya pikir kepesimisan yang ditampilkan oleh Bang Refli itu sah-sah saja dan wajar-wajar saja, dan bagi saya itu saya jadikan sebagai motivasi. Namun saya mau mencoba sekedar, saya pikir tadi terkait kurs dolar ya. Ada 5 indikator tuh kalau kita mau melihat naik turunnya dolar. Dari kelima itu faktor politik itu salah satunya, tapi ada 4. Itu naik turunnya ekonomi Amerika. Terus sudah gitu situasi geopolitik dan beberapa faktor-faktor ekonomi global dan nilai tukar dan segala macam. Artinya maksud saya banyak variabelnya ada banyak yang variabel menentukan nilai tukar. Saya setuju bahwa ada faktor politik itu pengaruhnya. Tapi dari itu, nah tapi satu hal begini, bagi saya apa yang tadi disampaikan oleh sahabat-sahabat saya, abang saya Bang Refli Harun dan sahabat saya Mas Winarto, bagi saya itu motivasi. Mbak Nana, saya senang-senang aja kalau misalnya ada challenging seperti itu ya sekarang yang bisa, walaupun tadi Mbak Nana juga udah bilang kalau di grupnya Bang Refli itu kan pasti notabene majority, iya pasti basisnya itu basisnya yang dulu ngomel-ngomel sama saya gitu misalnya gitu ya. Tapi kan bisa diakses semuanya pollingnya. Tapi poinnya begini, justru saya malah seneng Mbak Nana. Kenapa? Oh ini tantangannya. Jadi insya Allah gue punya target dalam waktu 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun, gue rubah tuh pandangan grup-grupnya Bang Refli. 1 tahun ya, 1 tahun atau 2 tahun ya. Artinya itu challenging lah. Nah sekarang bagi gue yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan semua potensi dan jaringan yang kita miliki untuk bisa mensukseskan tugas yang diberikan oleh negara. Saya pikir itu aja. Oke, Bang Yandri, bagaimana melawan pesimisme publik, kemudian mengakui bahwa ini memang politik akomodasi, bahkan diakui oleh Pak Prabowo pada saat kemarin mengumumkan kabinetnya, berdiskusi berdasarkan hasil kesepakatan dengan para ketum-ketum parpol. Ini kan menimbulkan pesimisme di publik. Saya kira yang dilakukan Pak Prabowo itu luar biasa. Apalagi kemarin pidato pertama itu sungguh membangun optimisme yang luar biasa. Dan itu harus menjadi modal kita sebagai anak bangsa gitu loh. Persoalan ada yang pesimis ya maklumlah dengan pesimisnya ya kan. Tapi survei dan tadi Mbak Nana survei mana? Ya survei Litbang Kompas. Litbang Kompas. Ada 81 masyarakat yang percaya Pak Prabowo bisa memulai pemerintahan. Dan Gibran kan 71%. Itu juga bagian gambaran bahwa masih banyak masyarakat yang menaruh harapan. Nah, oleh karena itu baik yang pesimis maupun optimis, itu bagi kami yang diberi kepercayaan pada hari ini ya sama-sama punya tantangan, tidak boleh terlena dengan optimisme yang terlalu tinggi di dalam Kompas. Tadi tidak perlu terlalu merana dengan ditampilkan oleh Bang Refli Harun. Kalau saya ya tetap akan bekerja, fokus, kemudian sungguh-sungguh, karena ini amanah yang begitu mulia gitu kan. Jadi saya tetap akan maksimal dan bekerja keras ya. Itu bagian dari
masukan atau cara pandang masyarakat itu bagi kami motivasi gitu. Nggak ada masalah dan kami optimis apa yang dibangun oleh Pak Prabowo ini insya Allah bisa membawa Indonesia bisa lebih bagus dan lebih maju. Oke, kalau tadi Bang Maman bilang dalam 1 tahun atau 2 tahun akan merubah pesimisme itu menjadi optimisme. Bang Yandri berapa lama nih kira-kira? Ya tadi saya bilang, karena saya dari desa, ya saya insya Allah secepat mungkin saya akan keliling ke desa-desa, saya nginep di desa, setahun bisa nggak tuh? desa. Insya Allah bisa. Ya, Intinya setahun. kita itu kan berjibaku, kemudian membaur dengan masyarakat desa, bahwa desa itu punya potensi besar, bisa kita maksimalkan, dan itu bagian dari kontribusi bangsa ini untuk terus berbuat yang terbaik, termasuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dari desa. Gitu. Oke, Bang Noel, Anda kan nggak punya background ketenaga kerjaan, kemudian publik juga pasti mempertanyakan begitu ya, makanya muncul pesimisme. Untung dia udah mau datang itu. sini, Mbak Nana, nyerang terus ya. Iya. Pertanyaannya. Makanya Agak publik sopan ada dikit lah nanya itu. pesimisme itu. Nah, jadi gimana Anda menjawab pesimisme publik itu gimana Tuh, terhadap kan? kinerja Anda nanti ke depan? Nggak masalah. Nggak masalah ya. Jadi problem dengan gini, sejarah akan menunjukkan. Oke, Gitu. waktu yang akan menjawab. Sejarah akan menunjukkan Oke. kalau mereka tetap pesimis biarkan ditinggal kok. Gitu loh. Lah kayak kita gini sudah ditugaskan kemudian kita ikut dengan pesimisme itu nggak mungkin. Apalagi model kayak saya karakter nggak mungkin. Saya nggak peduli tuh. Gitu. Mau 1 juta yang pesimis, 100 juta pesimis nggak ada urusan. Saya tetap fokus pada kerja-kerja yang ditugaskan saya. Gitu. Karena ini perintah sejarah, bukan soal konstitusi, tapi ini perintah sejarah yang saya jalankan. Gitu. Jadi saya tetap berjalan dan punya keyakinan bahwa ke depan ini, mulai besok, mulai hari ini dan besok dan seterusnya, Indonesia akan lebih baik. Apalagi pidato Pak Prabowo. Kita ini bangsa merdeka. Tapi di mana-mana masih pengangguran, kemiskinan dan lain-lain. Dia marah terhadap hal itu. Kemudian saya punya pemimpin kayak begitu dan saya diam, bodoh saya. Bangsa ini harus bergerak. Bangsa ini tidak boleh lagi di atas bayang-bayang kemunduran dan pesimisme. Maju dong. Kemudian ada Bung Refli yang selalu menggaungkan survei-survei kritik, biarkan aja. Dan itu harus ada, jangan tidak. Betul. Gitu loh. Kalau itu tidak ada, ya demokrasi tidak ada, Indonesia tidak ada. Gitu. Karena kita tidak lahir dalam surga. Gitu loh. Jadi pejabat-pejabat ini ya, Apa dong? siap terima kritik ya? Siap loh, nggak siap. Dicatat loh sama Sejak mahasiswa. Prabowo mania lebih berapi-api. Oke. Dulu Jokowi Sampai mania lebih sekarang. tenang. Ya, itu saya no comment. Kita ngikutin pemimpinnya memang kalau Noel ini. Kita akan bahas nanti soal kerumitan birokrasi. Kalau tadi janji-janji optimisme dari para menteri dan juga wakil menteri, tapi ada tantangan ke depan soal kerumitan birokrasi yang akan dihadapi oleh para pejabat baru ini. Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Sebelum saya masuk ke soal kerumitan birokrasi ya, saya ingin tanya soal loyalitas para pejabat-pejabat baru ini ya. Karena yang 2 dari parpol, tiga-tiganya dari parpol ya. Karena Bang Noel menyebut dia bukan dari relawan tapi dari Partai Gerindra. Saya ingin tanya soal loyalitas. Karena banyak yang kemudian mempertanyakan ketika para menteri itu berasal dari partai politik, loyalitasnya akan tegak lurus kemana? Pastikan nggak mungkin nggak tegak lurus ke partainya. Saya mau ke Bang Yandri terlebih dahulu deh. Bang Yandri, banyak yang mempertanyakan loyalitas menteri yang berasal dari partai politik. Karena pasti akan membagi loyalitasnya antara ke presiden dan ke partai. Kan nggak mungkin partainya nggak menuntut macam-macam. Jangan dibenturkan dong, negara mau partai, partai mau presiden. Kan jangan dibenturkan begitu. Itu bisa seiring sejalan. Apalagi ketua umum kami juga dalam kabinet kan. Jadi insya Allah tidak akan ada benturan-benturan yang dikhawatirkan oleh Mbak Nana. Jadi kami tetap fokus bekerja secara profesional. Memang di sisi lain kami sebagai kader punya kewajiban untuk berinteraksi dengan partai. Jadi berkontribusi ya juga untuk partai? Seiring sejalan aja, tidak perlu dipersoalkan itu dan bisa saling memaksimalkan. Kita bisa
juga berinteraksi di partai secara maksimal. Di sisi lain juga kita bisa maksimal dengan jabatan yang kita diberikan oleh Pak Presiden. Gitu. Jadi menurut saya nggak khawatir itu. Oke. Bang Maman, kalau kita lihat ya di periode kepemimpinannya Pak Jokowi, itu menterinya Pak Jokowi yang paling banyak tersangkut kasus korupsi adalah menteri-menteri dari partai politik. Nah, disebabkan karena ada loyalitas ganda itu harus berkontribusi terhadap partainya. Ini bagaimana kemudian komitmennya ke depan, Bang? Begini, saya jawab pertama dengan mekanisme konsekuensi. Pada saat kami yang sudah diusulkan oleh partai mengabdi di pemerintahan, sadar atau tidak sadar, itu sudah lazim di partai itu sudah menganggap kader ini sudah diserahkan ke pemerintah, ke negara. Artinya loyalitas kami tunggal, yaitu kepada Presiden Republik Indonesia. Dan partai itu, dan terutama kayak kami di Golkar, dengan doktrin karya kekaryaan sudah sangat memahami dan memaafkan. Itu clear ya, jadi artinya dan itu sudah dipahami oleh semua pihak. Jadi pada saat kami ditugaskan di pemerintahan, loyalitas kami tegak lurus hanya kepada Presiden Republik Indonesia. Nah kalau tadi pertanyaannya ada banyak kader-kader yang tersangkut kasus korupsi dan lain sebagainya. Sejujur-jujurnya Mbak Nana, mau itu kader partai atau bukan kader partai, mau itu menteri, kepala daerah atau bukan menteri atau bukan kepala daerah, di DPR segala macam, ruang potensi setiap orang terlibat dalam kasus korupsi pasti ada. Nah sekarang tinggal bagi kami, kayak saya gini ya bismillah lah kita berdoa. Allah jangan sampai kita terjebak pada situasi-situasi seperti itu. Ya maka dari itu saya berharap orang-orang kayak Bang Refli Harun, Mas Sunarto yang selama ini kita berproses dalam dunia gerakan, dunia politik ini ya mohon menjadi sebagai salah satu kontrol kepada kita agar kita bisa terus selalu aware untuk tidak terjebak pada hal-hal yang kayak begitu ya, sekaligus juga buat adik-adik ini mohon doanya dan mohon kontrolnya. Itu aja mungkin yang bisa kita sampaikan dan bismillah insya Allah ya kita jalankan lah. Bang Noel, kabarnya pada saat menjabat Bang Noel. Ya Bang Noel. Bang Noel pada saat mau dilantik ataupun dipilih katanya menteri-menteri harus tanda tangan fakta integritas oleh Pak Prabowo ya, itu betul ya? Betul lah. Iya betul. Apa tuh isinya salah satu poinnya? Ya salah satu poinnya tidak korupsi dan melakukan loyalitas lah, standar lah, normatif. Soal fakta integritas sebetulnya pada tahun 2019 saya juga sudah menggaungkan soal fakta integritas saat itu. Ketika pemerintahan Pak Jokowi. Salah satu poinnya adalah siapapun pejabat yang diangkat oleh Pak Jokowi saat itu saya meminta jika korupsi dihukum mati. Sayang dalam fakta integritas kemarin tidak ada. Gitu. Anda menyarankan untuk ditulis? Ya semoga, tapi kan ternyata tidak bisa ya karena itu sebagai karena mungkin yang lain mungkin protes kali. Saya nggak tahu lah, tapi kan waktu itu saya ya harapan saya lah siapapun pejabat yang korupsi siap dihukum mati, gitu loh. Itu dulu saya dan saya pikir ada itu juga tapi nggak apa-apa lah. Tapi yang jelas ke depan ini saya yakin para kabinet ini orang-orang hebat semua yang punya integritas. Jadi nggak mesti partai ini dipertegas oleh Bung Maman ya loyalitas beliau langsung ke presiden. Kan dikritik juga soal loyalitas kemarin. Jangan lagi pemimpin itu ya loyal terhadap pemimpinnya, loyal terhadap rakyat, gitu loh. Nah ke depan ini loyalitas kita pada kerja untuk rakyat nanti, gitu loh. Baik, Bang Refli, kalau kita lihat ya beliau-beliau ini kan berjanji, tapi kan pada kenyataannya loyalitas ganda itu selalu ada di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, di kabinet-kabinet sebelumnya. Bagaimana kemudian Anda melihat loyalitas ganda antara menteri-menteri yang dari parpol ini? Karena kan nggak mungkin ketika mereka ditempatkan di dalam kabinet, kemudian partainya tidak menuntut mereka untuk berkontribusi begitu, Bang Refli. Saya mau menjawabnya dengan teori aja ya. Kalau fakta nanti mudah sekali dibantah ya. Teorinya begini, kalau kita bicara tentang sistem pemerintahan presidensial ya terserah presidennya. Bahwa Presiden Prabowo sudah mengambil resiko untuk membuat kabinet yang akomodatif. Nah, kabinet akomodatif itu dia semua partai politik pendukung, bahkan yang tidak mendukung pun dia ambil juga seperti PKB. Jadi resikonya adalah kalau nanti terjadi loyalitas ganda, ya Anda yang salah. Kenapa Anda ambil yang begitu? Karena bagaimanapun kan begini, kan ada dual mandat kalau kita bicara tentang ketua umum partai politik. Di satu sisi dia akan menyukseskan partainya untuk bertarung di 2029, pasti kan?
Dan ini kan ibaratnya argonya kan jalannya dari sekarang. Gak mungkin lah kita tidak mau membesarkan partai, melakukan eksaminasi, distribusi dan lain sebagainya. Tapi itu semua harus dibawa kontrol seorang presiden. Karena kita sistem pemerintahan presidensil. Nah dalam sistem pemerintahan presidensil itu memang sesungguhnya orang-orang yang direkrut itu sebenarnya individual basis harusnya. Tapi kan di kita ini kan sudah kadung. Yang menteri dari partai politik direkomendasikan oleh ketua umum partai politiknya. Jadi seolah-olah Presiden Prabowo tidak mencari di hulunya. Dia cuma tunggu di hilirnya aja. Apakah oke atau tidak oke. Akibatnya yang terjadi kalau kita melihat pengalaman Presiden Jokowi, menteri-menteri dari partai politik itu direshuffle berkali-kali. Baru 1 tahun direshuffle. Saya membayangkan ya, gini, kalau kita bicara tentang pendekatan pesimis dan optimis itu cuma soal pendekatan, perspektif. Bukan berarti kalau saya pesimis saya tidak mau negara ini lebih baik. Kalau tidak mau lebih baik saya tidur aja, ya kan? Tapi karena saya berpikir, berpendapat, memberikan perspektif perbandingan, juga mencerdaskan insya Allah adik-adik sekalian, ya kan? Maka kemudian kita melakukan pendekatan. Oh, ini nggak bisa kita too optimistic, ya. Yang Anda pikirkan itu adalah 270 juta atau 280 juta rakyat Indonesia dengan skala problematikanya. Satu hal misalnya ya, kalau kita misalnya tarik soal APBN. Itu APBN kita kurang lebih 3.000 saja, 3.000 triliun. Utang pemerintah yang harus jatuh tempo dengan pokoknya itu 800 triliun. Transfer ke daerah 1.000 triliun. Jadi ruang fiskal kita itu terbatas sekali. Maka secara teoretically tidak mungkin tidak. Kita akan utangnya lebih banyak. Nah itu sudah sebuah kemestian. Pertanyaannya adalah apakah ada keajaiban pertumbuhan ekonomi yang bisa 8% misalnya. Kata ekonom jangankan 8%, 6% saja sulit untuk 2025. Apalagi bicara tentang 8%. Tapi kalau kita bicara tentang optimisme dan lain sebagainya, tapi kita tidak ada angka-angkanya, kan itu kan namanya bluffing aja. Anda bicara optimisme berdasarkan personal feeling, tapi not based on data. Nah, yang kita inginkan adalah based on data. Data apa yang bisa dikemukakan untuk mengatakan bahwa pertumbuhan kita baik. Karena begini, selama masa pemerintahan Jokowi saja misalnya, ternyata itu impor pertanian itu jauh lebih banyak dibandingkan ekspor pertanian. Padahal negara kita negara agraris. Artinya angka menunjukkan bahwa optimisme kita tidak didukung oleh fakta dan data yang ada. Nah, karena itu kita katakan ya mudah-mudahan apa yang mau mereka lakukan benar-benar berbuah hasil. Tapi jangan lupa bekerja itu based on data, fakta, opportunity, strength-nya apa, ya kan? Macam-macam sehingga kemudian kita bisa mendapatkan angka yang akurat. Tapi kalau berdasarkan personal feeling, ya kita bisa mengatakan saya optimis, kita harus maju, kita harus gempur, persatuan dan kesatuan. Ya semua bisa berpidato seperti itu, ya kan? Memang saya meniru Prabowo, jangan korupsi, ya kan? Tetapi ketika kita bicara mengenai bagaimana membangun standar anti korupsi, nah itu juga this is the question, how ya to memberantas korupsi kalau Anda tidak memiliki sebuah sistem yang kuat begitu. Saya mau ke Mas Toto. Mas Toto, soal menteri-menteri yang dari parpol ini ya, dari partai politik ini ya, meskipun tadi saya udah tanya, Pak Prabowo pasti sudah menyadari dong bahwa meskipun beliau berkali-kali mengatakan bahwa harus loyal terhadap rakyat dan juga kepada negara, tapi kan pada kenyataannya kita berkaca pada pemerintahan-pemerintahan di kabinet sebelumnya begitu ya, semuanya selalu berkontribusi ke partainya. Karena kan nggak mungkin, nggak ada makan siang yang gratis Mas Toto ketika duduk di kabinet. Satu tadi secara teoritis sudah disebutkan Nana, jadi ini bukan alergi terhadap parpol. Kritik dari sebagian pihak termasuk saya adalah menempatkan sebagaimana mestinya kader parpol fokus kalau sudah menjadi pembantu presiden harus memiliki satu identitas seperti tadi Bang Maman sudah sebutkan. Tapi kalau memang pengen fokus berkarir di parpol ya berbeda atau di legislatif. Kenapa ada perbedaan Nana? Kenapa zakon kabinet ahli itu hanya ada dalam sistem presidensial? Karena seorang kepala pemerintahan dalam sistem presidensial itu juga kepala negara. Sehingga pembantunya itu juga memiliki identitas sebagai bagian dari pembantu kepala negara tadi, tanda kutip. Itu yang menyebabkan kalau kita bicara negara-negara lain sistem presidensial, mereka harusnya lepas
dari kepengurusan parpol, bukan ketum parpol, itu secara teoritis. Yang kedua secara empiris nih, apakah tidak pernah ada upaya melakukan terobosan seperti itu? Ada, berasal dari guru politiknya Pak Prabowo dari Solo, namanya Joko Widodo. 15 September, terakhir kali Pak Jokowi itu masih mengeluarkan statement, saya ingat sekali, didasarkan diskusi dengan teman-teman tim transisi 2014, bahwa saya akan konsisten. Menteri terpilih kalau berasal dari pengurus parpol, dia harus lepas jabatannya pada pengurus parpol. Lalu kemudian alasannya apa? Simpel, gimana satu jabatan aja udah nggak bisa fokus, apalagi 2 jabatan. Lalu kemudian baru dibantah statementnya itu pada saat 2019 ingin membuat Kabinet Indonesia Maju, diperbolehkanlah. Ketiga, secara hukum sampai sekarang sudah dilakukan dengan merekrut Erlangga. Didiamkan, artinya ada inkonsistensi. Apakah tapi kemudian dorongan supaya sebenarnya pengurus parpol itu melepaskan jabatan di parpol itu hanya didasarkan pada niat Jokowi? Enggak. Undang-Undang 39 2008 tentang Kementerian Negara itu menyebutkan di pasal 23 bahwa menteri tidak boleh merangkap jabatan komisaris atau salah satunya adalah menjadi pimpinan organisasi yang dibiayai oleh negara atau pimpinan, APBN. berarti kalau kader boleh dong. Loh, pimpinan. Yang kedua, Nana, Undang-Undang 2 2011 jelas mengatakan pasal 34 bahwa partai politik ada sumber keuangannya, salah satunya berasal dari APBN. Artinya kalau Nana mengatakan tadi kader boleh dong, tapi ketua umumnya berarti nggak boleh. Nah silakan dipertanyakan. Ini lagi-lagi bukan masalah mengenai alergi terhadap partai politik ya. Kita sayang terhadap presiden yang supaya tidak tersandera. Kita sayang juga terhadap kader-kader parpol supaya bisa fokus membesarkan partai. Gimana caranya Bang Bahlil itu baru lo beradaptasi menjadi ketua umum partai terbesar kedua, lalu harus ngurusin SDM. Carut-marutnya luar biasa. Konsolidasi partai juga baru ulang tahun nih kemarin gitu kan. Dan berbagai macam masalahnya. Nanti jangan sampai partai terbengkalai, kementerian juga terbengkalai. Itu bukan kalimat saya, kalimatnya Pak Jokowi, guru politiknya Pak Prabowo 2014. Itu saja mungkin sebuah renungan yang tadinya saya harapkan Pak Prabowo sebagai seorang jenderal bisa lebih berani nih dengan berbagai macam terobosan yang Pak Jokowi sempat niat tapi tidak jadi dilakukan. Tapi Pak Prabowo Presiden Republik Indonesia juga. Jadi yang mengenal Jokowi ini kan bukan hanya Noel, saya juga mengenal gitu dulu ya. Boleh gitu kan. Ya, silakan. Tambahkan nggak? Begini, kalau saya justru sangat berbeda dengan Mas Toto. Justru pertama dimulai dari presiden ya. Kita ini belajar evaluasi dari perjalanan pemerintahan Pak Jokowi. Kita lihat dari posisi di tengah ya. Awalnya Pak Jokowi tadi kan berkonsep punya plan orang yang terlibat di pemerintahan bukan kader partai atau ketua umum partai. Tapi pada akhirnya beliau berkompromi lah. Kenapa? Karena gini, memang ada realitas politik. Pada saat kita duduk di pemerintahan, kita butuh dukungan parlemen. Jadi penguasaan parlemen dalam konteks membangun politik-politik anggaran, legislasi, itu juga dibutuhkan. Nah, saya justru termasuk salah satu orang yang memiliki konsep dan keyakinan yang namanya Presiden Republik Indonesia, bahkan nanti jajaran kabinetnya, lebih banyak kader partai, lebih banyak ketua umum partai, itu justru bagus dalam rangka membangun konsolidasi dan komunikasi politik antara eksekutif dan parlemen. Karena realitas politik di Indonesia tidak hanya sekedar melihat dari perspektif eksekutif, karena kita harus melihat dari perspektif legislasi juga yang harus dibangun konsolidasi dan komunikasi politik di sana. Harapan kita dengan presiden dalam hal ini Pak Prabowo ketua umum partai dan beberapa jajaran kabinetnya juga ketua umum partai, proses konsolidasi politik antara eksekutif dan legislatif bisa terbangun linear dan optimal. Itu ya mungkin. Ya ini pasti debatable tapi saya melihatnya seperti itu. Saya tambahin sedikit ya. Ya, sebentar saya mau kasih kesempatan. Ya udah silakan. Tambahin inline. Jadi gini memang ya. Teori kita itu kadang-kadang realitasnya beda. Sebenarnya kan sistem pemerintahan presidensial itu lebih kompatibel dengan multi partai yang sederhana. Kalau Amerika Serikat 2 partai. Makanya kemudian kalau dia rekrutmen berdasarkan individual basis itu mudah. Nah di kita karena partai di parlemennya 8, kalau tidak diakomodasi ya bisa memunculkan masalah. Karena itu memang persoalannya adalah di parlemen terlalu banyak
faksi partainya. Sehingga presiden terpilih siapapun berkepentingan untuk melakukan dalam tanda kutip ya kooptasi. Cuma too much, kebanyakan. Sampai kemudian zaman terakhir Jokowi hanya menyisakan satu partai politik pun. Nanti besok-besok kalau misalnya Nasdem tidak beroposisi atau PDI tidak, PKS tidak, ya semuanya nanti masuk dalam pemerintahan. Ditambah presidensial threshold yang tidak dihapuskan, jangan-jangan calon tunggal nanti di 2029. Oke. Fokus dulu nih ke sini nih. Nanti ngomongin pemilunya nanti masih jauh nih Bang Refli. Saya mau ke Bang Yandri. Bang Yandri, bagaimana kemudian membagi fokus Anda sebagai wakil ketua umum partai dan juga sebagai menteri desa? Itu yang tadi dikhawatirkan. Gak usah dikhawatirkan, udah terlatih. Terlatih itu gimana? Udah, Jadi kita menteri udah desa susah 20 loh. tahun ngurus partai, terus udah lama di DPR 3 periode, udah selesai masalah itu. Gak usah dikhawatirkan, insya Allah bisa jalan maksimal dua-duanya. Karena kan khawatirnya nggak bisa fokus, kemudian harus berkontribusi ke partai, yang itu akan memecah konsentrasi dari menteri-menteri baru ini. Kalau saya insya Allah nggak akan pecah fokus itu. Tadi kan karena sekali lagi bidang yang saya tekun itu kan memang bidang saya lah, bidang saya banget gitu loh. Kemudian di partai kan sudah 24 tahun ya, dengan berbagai kesibukan selama ini sudah saya lewati. Nah, dengan jam terbang begitu saya meyakini tidak akan menghambat tugas-tugas saya baik di pemerintahan maupun di partai politik. Gitu. Jadi kalau dari bahasa-bahasanya kayaknya nggak ada yang mau ngelepas posisinya di partai. Jadi bisa penting berjalan itu, beriringan. ngapain dilepas? Saya salah, menurut saya harus bela ya. Iya. Kita nggak bisa berharap dari partai. Oh, dari user. Memegang prerogatif itu namanya presiden. Yang bisa membuat aturan dalam pemerintahannya adalah presiden. Makanya tadi kalimat saya adalah tadinya saya berharap pada Pak Prabowo untuk kemudian mengambil terobosan yang dulu Pak Jokowi sempat nyoba tapi nggak kuat lah kira-kira bahasa saya seperti itu gitu ya. Itu yang saya harapkan tadi. Saya tambahkan ya, ini bukan masalah like or dislike, saya malah maju lebih jauh, ini kebutuhan. Pelibatan partai dalam rangka konsolidasi program dan implementasi program yang pro kepada kepentingan rakyat adalah sebuah kebutuhan dan keniscayaan di negara kita hari ini. Yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Refli Harun, di mana kita harapannya partai itu sedikit, tapi realitas politik ada multi partai. Jadi bagi saya sih melihatnya pada konteks kebutuhan. Bagaimana kita mau membangun komunikasi politik di parlemen? Bahwa suka ataupun nggak suka, ya memang di parlemen itu juga punya satu dinamika politik tersendiri, gitu loh. Jadi artinya dalam rangka untuk bicara tentang kepentingan UMKM misalnya di seluruh Indonesia, mau nggak mau kita butuh supporting teman-teman di legislatif untuk membangun lobby-lobby politik, dan itu bisa dibantu dan bisa dimaksimalkan oleh teman-teman yang ada di partai. Artinya bagi saya ini adalah sebuah kebutuhan. Ya walaupun ada catatannya ya. Catatannya adalah karena memang sistem kepartaian kita masih feodalistik, maka sebenarnya kan cukup pegang ketua-ketua umum partai politik selesai semuanya. Yang lainnya nggak boleh. Dan jadi partai politik itu ketua umumnya sudah jadi menteri koordinator, selesai sebenarnya. Jadi tidak akan ada pengawasan parlemen yang efektif menurut saya. Jadi ketua umumnya nggak apa-apa menjabat gitu. Nanti setelah pesan-pesan berikutnya. Setelah jeda ya, nanti daripada panjang. Setelah ini kita juga akan tanya ke teman-teman mahasiswa apa harapan mereka terhadap para menteri baru ini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Silakan teman-teman yang punya pertanyaan dan harapan terhadap para menteri baru ini. Siapa perwakilannya? Silakan. Ya, perempuan dulu. Ladies first. Ladies first. Perkenalkan, nama saya Sarah Nahis, mahasiswi dari UIN Jakarta. Saya ingin bertanya kepada Bapak Yandri Susanto sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ya. Menurut Bapak tuh bagaimana langkah konkret dan strateginya dalam membangun daerah-daerah tertinggal tuh dalam bidang pendidikan, ekonomi, teknologi dan kesehatan. Bagaimana contoh dan implementasinya gitu.
di lapangan. Ya. Oke, satu lagi. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Caniago, saya biasa dipanggil Bare. Saya di sini merupakan mahasiswa aktif program studi Komunikasi Penyiaran Islam semester 5 dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya. Pertanyaan saya untuk Bapak Immanuel Ebenezer. Iya Pak? Iya. Jarang-jarang nih ada yang nanya sama Bang Ini pure Noel. dari saya karena enggak Pak. Pure dari saya Pak ini Pak. Benar. Oke, silakan. Baik, Jangan langsung terintimidasi. aja. Pertanyaan saya tuh sangat banyak dari mahasiswa terutama Gen Z telah diketahui bahwasannya untuk bekerja sekarang itu Gen Z itu susah Pak. Karena banyak banget persyaratan yang cukup sulit gitu. Mungkin dari Bapak sendiri ada nggak sih Pak upaya dari pemerintah untuk mendorong perusahaan agar lebih inklusif dalam menetapkan syarat rekrutmen khususnya bagi generasi Ya. Z. Oke, ini menarik nih pertanyaan yang menyangkut hajat hidup Gen Pertanyaan Z. teknokratis langsung. Iya, Ini langsung nih, menarik nih. Saya kasih kesempatan Bang Yandri dulu deh. Ya. Apa implementasinya Siapa biar yang Bang tadi? Noel Nama tadi? memikirkan strategi. Sarah. Ya, saya memang sudah memetakan itu. Daerah tertinggal itu kan memang sangat menyedihkan. Ya. Misalkan listriknya nggak ada. Sementara kalau kita bedah di daerah itu ya ada air yang mengalir bagus. Kenapa nggak dibuat PLTA? Misalkan. Atau sinar matahari cukup, kenapa nggak buat tenaga surya? Nah itu yang mungkin memang saya lakukan. Nah kalau itu sudah ada listrik, mungkin masalah kesehatan bisa kita bangun, masalah pendidikan bisa kita bangun. Tapi kalau nggak ada listrik, nggak ada jaringan sinyal susah. Jadi kebutuhan dasar dulu yang mau kita itu kan termasuk ya sarana infrastrukturnya, masalah jembatan masih banyak yang orang nyebrang sungai. Gimana mau berpikir tentang sehat untuk sekolah aja susah, untuk belajarnya susah. Nah itu yang saya beda itu karena saya memang dari desa. Dulu saya juga waktu sekolah juga pernah nyebrang sungai. Jadi itu yang saya rasakan dan ini tantangan buat saya itu loh. Dan itu dunia saya banget gitu loh. Dan saya akan benar-benar meresapi pekerjaan saya itu untuk membahagiakan masyarakat desa, terutama desa tertinggal. Nanti ditagih ya, karena dunia saya banget kata Pak Yandri sebagai Menteri Desa dan PDT. Bang Noel, ini bisa nggak persyaratan pekerja itu lebih inklusif bagi perusahaan-perusahaan? Anda akan melakukan terobosan itu nggak? Ini suara Gen Z nih yang susah cari kerja. Ini menjadi concern saya soal dari dulu ya, soal syarat bekerja gitu. Padahal terkadang perusahaan juga mensyaratkan para pelamar pekerja ini dengan ketentuan khusus ya kan. Padahal ujung-ujungnya cuma tenaga aja yang digunakan, bukan disiplin ilmunya. Nah ini akan kita menjadi bahan evaluasi kita bersama nanti. Apalagi tapi harus dipahamin kawan-kawan mahasiswa bahwa hari ini era digital. Kawan-kawan punya peluang besar dalam melakukan bisnis yang begitu bagus ya. Apalagi membuat startup dan sebagainya. Bisnis online lewat rumah, ngapain lagi menjadi pekerja kawan-kawan. Bisnis saja, gitu loh. Memang ini salah satu menurut saya bentuk kejahatan lah ya, kejahatan yang entar terlegitimasi atau tidak, tapi fakta itu terlegitimasi. Modalnya dari karena mana, ini berjalan Bang Noel? terus berapa puluh tahun, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ini tanpa adanya kalau di Amerika itu kan orang bekerja itu bersertifikasi. Misal kawan-kawan punya kalian sertifikat, kalian misalnya memasak, sertifikasi masaknya aja. Bukan pendidikannya. Nah di Indonesia ini aneh gitu dan itu menjadi kritik kita nanti sama-sama. Jadi semoga ini akan menjadi jadi bahan evaluasi saya terkait itu. Ya? Ini harus nanti Pak Prabowo harus bantu mengatur dan Menko-nya ya. Yang dijelaskan Noel menurut saya harusnya adalah kewenangannya dari Bang Maman mengajak orang menjadi entrepreneur. Tapi diambil alih nih sama Bang Noel. Enggak, mungkin teman-teman itu kolaborasi aja. Ini hanya syarat ya kan? Syarat bekerja kan? Itu puas nggak kamu dengan jawaban saya? Terima kasih. Jangan takut. Ya silakan. Itu menumbuhkan jiwa pengusaha. Kita marah soal itu tuh. Syarat-syarat itu. Masa itu memuakan kan? Nggak usah kerja bisnis Dan itu terlegitimasi puluhan tahun oleh negara. Ya kan? Negara seperti membiarkan soal itu. Ya kan? Nah makanya kita akan evaluasi itu tuh. Itu bentuk kejahatan. Jadi evaluasi ke perusahaan-perusahaan. Zaman Jokowi bagaimana maksudnya Noel? Bukan sebelum Jokowi ada itu bos. Kirain zaman Jokowi. Jangan maksud saya gini, seakan-akan persoalannya Republik ini persoalan Jokowi aja. Artinya kawan-kawan tidak melihat ada persoalan yang lain lagi. Sebelum Jokowi ada SBY, sebelum ada SBY ada Bu Mega. Ada Bu Mega ingat bos?
Ya. Dian, Bu Mega ada di situ ya. Ya. Bu Mega. Sur juga ada. Bu Megawati Ketua Umum PDI Perjuangan ya. Gitu. Dan ingat outsourcing itu lahir di eranya siapa? Megawati. Siapa? Megawati. Ingat ya. Jadi memori kawan-kawan jangan dibodoh-bodohin. Gitu. Saya masih kritis. Walaupun saya hari ini menjabat, saya tetap kritis. Saya tidak akan tergoyah pun karakter saya dengan jabatan ini. Jadi kawan-kawan jangan khawatir soal itu. Jadi akan ada evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan itu. Ya kalau kita tutup nggak ada urusan tuh. Nanti lapangan kerja berkurang, Pak. Enggak dong, enggak ada modal era digital gini kawan-kawan bisa usaha. Kau lihat dari rumahnya, lihat tempat tidur juga bisa kok. Jadi nggak usah khawatir ya kan? Udah nggak ada urusan dengan syarat itu. Soal usaha ini UMKM nih mestinya, tapi kan nggak semuanya punya modal, Bang Maman. Nah ini bagus nih Dek, pertanyaan kamu ini. Ini tadi salah satu tujuan program yang mau kita dorong. Kita mau merubah mindset publik. Dan terutama adik-adik kita yang muda-muda ini. Ternyata ya di Kementerian UMKM itu ada Deputi Kewirausahaan. Artinya salah satu tugas kita adalah mendorong, mengkampanyekan bagaimana adik-adik kita, itu kalau istilah saya itu UMKM goes to campus. Jadi kita mau coba merubah mindset bahwa UMKM itu tidak hanya identik dengan seakan-akan pelaku UMKM itu mereka yang golongan menengah, kesannya orang-orang yang kayak terpinggirkan segala macam. Enggak. UMKM itu di beberapa negara maju dan negara berkembang itu justru adalah salah satu solusi modernisasi untuk meningkatkan pendapatan hidup masyarakatnya. Itu ya poinnya ya, saya mau kasih itu satu ya. Artinya, terus pertanyaannya bagaimana dengan ruang-ruang kita untuk mendapatkan modal dan lain sebagainya. Alhamdulillah nih, ini tapi saya juga mau sampaikan. Memang kita dulu terjebak dengan mekanisme bank yang pada saat ingin memberikan pinjaman, si peminjamnya itu harus ada modal aset. Itu sebagai agunan. Itu yang memang menjadi barrier. Nah, ini lagi mau coba kita pelan-pelan kita evaluasi tanpa mengesampingkan aspek jaminan. Apa? Jadi sekarang itu ada dikenal namanya inovatif credit scoring. Di mana salah satu indikatornya adalah melihat behavior kalian-kalian di media sosial. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau memang kita melihat behavior adik-adik kita termasuk dalam kategori orang yang disiplin, tidak menutup kemungkinan nanti ke depan ada kebijakan yang bisa diturunkan oleh pemerintah bersama dengan bank-bank terkait ataupun pihak-pihak peminjam modal swasta, itu bisa kita distribusikan kepada kalian. Selama kita menganggap adik-adik kita ini dia punya kemampuan disiplin. Dalam kehidupnya sehari-hari. Itu dulu, Gen Z juga harus disiplin. Jadi, gitu ya. jadi poinnya di situ ya. Jadi karena gini, yang bayar hutang itu bukan aset loh. Yang bayar hutang itu kalian. Kalian sebagai sumber daya manusia. Makanya poinnya saya mau bilang, kalian juga harus membangun di era digitalisasi ini nilai-nilai karakter pribadi kalian. Agar kali ini semua bisa monitor loh sekarang. Jadi itu ya kurang lebih ya. Jadi insya Allah ruang itu akan kita buka nanti. Baik. Bang Refli, sebagai penutup Anda melihat bahwa kabinet gemoynya Prabowo Gibran ini bisa bergerak cepat nggak? Atau justru agak sedikit lambat karena birokrasinya nanti akan rumit di lapangan? Ya, tambahin sedikit soal pengangguran ya. Sedikit aja. Jadi selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi, itu tingkat pengangguran itu tidak pernah turun melampaui RPJMN. Persentase terakhirnya menurun dari sisi persentase, tapi jumlah pengangguran meningkat. Dan ini ada tantangan karena penambahan lapangan kerja hanya bisa menyerap pertumbuhan lapangan kerja baru. Jadi problem strukturalnya tidak terpenuhi dalam 10 tahun masa pemerintahan Jokowi. Maksud saya gini, optimisme boleh tapi based on data lagi sekali lagi. Apa tadi pertanyaannya? Apakah kemudian kabinet gemoy, kabinet besarnya Pak Prabowo ini bisa bergerak cepat atau justru akan terbentur dengan birokrasi-birokrasi yang rumit? Jadi begini, 3 saja. Jadi yang belum punya kantor itu selesaikan dulu kantornya di mana, kemudian pegawainya di mana, kan begitu. Kemudian bagaimana menata birokrasi, karena birokrasi itu tak seindah yang kita bayangkan. Kita bisa datang dengan semangat 45. Semangat gempur yang luar biasa, tapi begitu nanti kita menghadapi birokrasi yang punya pretensi sendiri, yang lamban, yang kemudian punya kepentingan dan lain sebagainya, budaya korupsinya pula misalnya, maka disitulah tantangannya sesungguhnya. Saya tidak ingin kawan-kawan menyerah, tapi nanti besok 3 bulan lagi kita bertemu jangan mengeluh. Soal birokrasi yang rumit itu ya. Mas Toto melihat kabinet yang besar ini
apakah kemudian akan bertahan lama atau Pak Prabowo akan menyadari bahwa ini terlalu besar nih, kita harus lebih merampingkan kabinet nanti? Saya nggak mau masuk dalam perdebatan misalnya dikotomi profesional, parpol. Iya, pertanyaan mana nanti tendensius terus. Jumlah kabinet ramping, atau kemudian misalnya terkait dengan akan diubah lagi atau tidak. Saya cuma ingin ada kejujuran dari Presiden Prabowo yang selalu disebut lebih genuine kalau oleh para pendukungnya. Ini bahasanya Andre Rosiade dari dulu dibandingkan Pak Jokowi misalnya. Aku ini politik akomodatif, tapi dalam mengevaluasi saya berbasiskan kinerja. Akui juga ini gemuk. Ada konsekuensi perubahan nomenklatur sudah pasti akan memakan waktu lebih lama dengan berbagai macam turunan sampai kop surat, biaya yang akan keluar dan lain-lain. Artinya kalau kejujuran itu disampaikan kepada publik sebagai awal mula dari komunikasi presiden terpilih, menurut saya trust itu akan dimulai juga dengan kejujuran. Kalau harapan itu hanya dibangun oleh narasi yang meledak-ledak, orasi yang meledak-ledak, tapi kemudian pada skala teknis sangat mudah terjadi gap, itu akan jadi bumerang buat Pak Prabowo sendiri. Ingat pelajaran dari Pak Jokowi, bulan madu itu pesta rakyat Pak Jokowi 2014 jauh lebih besar dibanding kemarin, jumlah massa yang datang. Tapi ketika kebijakan pertama yang diambil adalah pencabutan subsidi BBM, kepuasan publik dari 70%, ingat saat itu langsung turun di bawah 60%. Artinya apa? Publik akan berpesta demokrasi hari ini, kemarin, besok dia mulai lapar lagi, mulai mencari pekerjaan lagi. Pada titik itulah menurut saya kejujuran akan menjadi sebuah awal mulai yang baik buat Pak Prabowo terus mendapatkan trust ketika bekerja ke depan dengan ambisi yang bahkan jauh lebih besar dibanding Presiden Jokowi. Oke, kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Ya, itu tadi perbincangan kita selama 1,5 jam ke belakang bersama dengan para pembantu barunya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Bagaimana gebrakan mereka ke depan dengan optimisme yang sangat kuat ke depan. Kita juga menaruh harapan besar terhadap para menteri dan juga wakil menteri ini. Kita harapkan bahwa apa yang dicita-citakan oleh Pak Prabowo bisa berjalan, tapi ada persoalan-persoalan seperti birokrasi, kemudian loyalitas ganda yang mungkin akan bisa menyusahkan mereka. Kita harapkan itu tidak akan menyurutkan semangat dari para menteri dan juga wakil menteri ini. Kita akan lihat bagaimana 100 hari kinerja dari 2 menteri dan 1 wakil menteri ini ya. 100 hari nanti kita tagih ya, Bang Maman, Bang Yandri, dan Bang Noel ya. 100 hari apa yang sudah dilakukan ya. Kira-kira seperti apa. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di studio dan juga teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang sudah hadir di studio CNN Indonesia pada malam hari ini. Dan kita akan ketemu Senin pekan depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit, selamat malam, sampai jumpa.